kami melihat konsentrasi pemerintah mungkin baru pada sapi dan kambing. Unggas ini belum. Sehingga teknologi pakan selama ini kan masih bergantung kepada pakan pabrikan. Ya. Nah, di daerah lain tentunya dengan yang saya sebutkan tadi ada beberapa potensi di mana kemudian hasil ikan bisa menjadi tepung ikan, ada potensi jagung, ada potensi padi, diramu dan segala macam menjadi pakan murah. Karena 80% beternak itu dipengaruhi oleh pakan, biaya pakan. Ya, produksinya itu 80% dari pakan. Pakan. Itu kalau nggak mampu dari pakan yang tersedia dengan kemudian peningkatan produktivitas misal daging, kalau ngomongin pedaging, ya ambruk. Oni Setiawan, sosok yang telah mengabdikan diri dalam bidang pembangunan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat selama lebih dari 2 dekade. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Kertajaya 11 Surabaya, melanjutkan ke SMP Dapena 1, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 6 Surabaya. Perjalanan intelektualnya berlanjut di Universitas Airlangga, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Karir profesionalnya dimulai sebagai konsultan manajemen dan ekonomi pembangunan dari tahun 2000 hingga 2007. Ia kemudian aktif sebagai konsultan program penanggulangan kemiskinan Kota Surabaya hingga tahun 2014, sebelum beralih menjadi wira swasta dan membangun kemandirian ekonomi di bidangnya sendiri. Dalam dunia organisasi, Oni Setiawan dikenal sebagai aktivis yang konsisten. Ia pernah aktif di DPC GMNI Kota Surabaya, menjabat sebagai pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur periode 2015 hingga 2020, serta menjadi bagian dari DPD Alumni GMNI Jawa Timur. Kini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Kebudayaan di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen terhadap perubahan sosial, Oni Setiawan terus menapaki jalan pengabdian untuk Jawa Timur yang lebih maju, adil, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network, dalam acara yang sudah menjadi ikon di Jawa Timur, yaitu podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, peternakan rakyat dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemberdayaan dan perputaran ekonomi di masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan produktivitas, peternakan rakyat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berbasis komunitas dan keluarga. Melalui aktivitas peternakan yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi mikro ini, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi akan protein hewani, tetapi juga dapat menciptakan sumber income atau pendapatan yang berkelanjutan untuk masyarakat lebih mandiri lagi secara ekonomi. Tribuners, karena soal peternakan rakyat ini sangat menarik, maka Gebrakan Wakil Rakyat kali ini akan mengangkat tema meningkatkan perputaran ekonomi lewat peternakan rakyat di Jawa Timur. Untuk itu, Tribuners,
sudah hadir bersama kita Bapak Oni Setiawan SE atau yang akrab disapa Mas Oni. Beliau adalah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur. Mas Oni ini juga politisi dari Partai PDI Perjuangan. Beliau mewakili Dapil 12 wilayah Bojonegoro Tuban. Kita sapa narasumber yang sudah banyak ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Assalamualaikum Mas Oni. Waalaikumsalam Mas Mujib. Mas, ketemu lagi ini. Siap. Untuk memberikan perspektif soal tema yang menjadi bidangnya Mas Oni. Siap. Terkait soal peternakan. Mas Oni, peternakan ini kan bisa menjadi salah satu solusi ya untuk masyarakat itu agar punya income, pendapatan, terutama yang skala rumahan, Mas. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi begini Mas Mujib, berbicara peternakan ini memang menarik. Ya. Saya memang juga mulai kecil suka lah dengan dunia peternakan. Namun memang yang jadi topik kita memang soal peternakan skala rumahan. Sebetulnya sudah banyak contoh sukses ya. Bagaimana kita mengelola suatu usaha ternak dalam skala rumahan. Kita bisa melihat itu di channel-channel YouTube dan lain sebagainya. Jadi berbicara soal peternakan, paling tidak ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Ya. Contoh adalah soal kandang, Kandang, bibit, pakan. Nah, karena pakan ini sangat dominan 80%. Kemudian pasar, kan gitu ya. Ya tentunya tidak lepas dari permodalan, kan begitu. Ini kita ambil contoh soal ternak sapi saja. Ya. Pada umumnya pada skala rumahan sapi ini dihitung sebagai tabungan oleh rakyat ini. Gitu ya? Ya, Rojokoyo ini tabungan betul, mulai dari kotorannya, kemudian sampai kepada hasil daging dan anaknya mungkin. Nah, pada kondisi tertentu mereka jual pada saat dia dibutuhkan. Ya. Dia sudah terbiasa dengan pelihara itu. Tapi bagaimana jika sapi tadi dikembangkan, katakanlah dari 1 ekor menjadi 10 ekor. Ya. Tentunya butuh manajemen. Betul. Butuh kandang, ketersediaan pakan, pemahaman tentang perawatan. Nah, hal itu menjadi penting bagi rakyat untuk memulai usaha skala rumahan. Mungkin kalau sapi, mungkin kalau dalam pengemukan 3-4 bulan bisa dijual ya. Tetapi umumnya kalau kita ngomong secara konvensional, bisa 6 bulan lebih dia baru bisa dijual. Atau rotok kroso. Dari usia berapa ini Mas? Macam-macam. Karena kalau ada yang kalau mau dari mulai cempe ke dewasa, ada dewasa yang digemukkan sampai siap potong, ada yang dibudidayakan. Nah, tergantung konsentrasinya mereka bermain di mana. Artinya lebih suka yang mana? Beli cempe di Gedekno gitu kan. Pedet ya? Pedet ya, sorry pedet ya, pedet. Nah, tentunya dengan kemampuan finansial masing-masing. Nah, kalau yang kambing, kambing tadi itu cempe ya. Mulai beli cempe, dipelihara sampai berapa bulan menjadi remaja, remaja sampai dewasa kemudian dipotong, ada yang kemudian memang berkonsentrasi di budidayanya. Kalau kita ke desa, kita bisa melihat itu ada di samping rumah atau di dapur sebagai tabungan dan macam-macam. Lah, mereka sudah terbiasa. Belum lagi kita ngomong ayam. Unggas ini diambil telurnya, kemudian dijual. Cobalah kemudian meningkat menjadi skala usaha, usaha skala rumahan, bukan sekedar dipelihara begitu.
ya tentunya berbeda manajemennya dan kebutuhan dia, kemampuan dia juga. Nah, disinilah kemudian menurut saya penting bagi kita, pemerintah, untuk melihat ini tadi. Karena kenyataan di lapang, ini saya ngomong pedesaan pada umumnya, warga desa punya halaman yang cukup. Kalau mereka pelihara sapi, dia ngarit gampang. Ya nggak dihitung, padahal itu biaya. Nah, hal-hal ini yang kemudian penting bagi pemerintah melihat potensi lokalnya. Tinggal kita support di wilayah mananya. Artinya kalau menurut Mas Oni sebenarnya peternakan rakyat dengan skala keluarga ini bisa menjadi salah satu solusi ya agar masyarakat khususnya di pedesaan itu punya tambahan ya penghasilan. Betul. Saya ngasih contoh, kebetulan saya juga nutup ayam ya. Oh iya. Ayam ya, ayam. Ayam ini umumnya masyarakat desa ya hanya dipelihara, dilepas, ada sisa makanan dikasihkan. Tapi tidak pernah dioptimalkan lahan itu ya. Bagaimana dibuatkan kandang kan gitu, karena di sana bambu juga mungkin relatif banyak. Bagaimana kemudian dia dibudidayakan kemudian dari sisi pakannya. Kemudian bagaimana merawat supaya tidak tertular penyakit. Sehingga ayam ini cepat berkembang dan dia menghasilkan telur kan gitu ya. Kemudian ayamnya sendiri laku untuk dijual. Nah, kalau cuma 1, 2, 3 ayam mungkin tidak seberapa nampak. Tapi kalau kemudian itu cobalah dikembangkan sampai katakanlah 100 ekor ayam. Saya pikir di beberapa wilayah itu punyalah lahan untuk 100 ekor ayam. Nah, itu kan sudah telurnya juga sudah rutin. Kemudian dagingnya dia juga rutin. Nah, tinggal bagaimana manajemen pakannya, misal ada pakan alternatif, teknologi-teknologi sekarang kan banyak. Nah, ini menjadi penting untuk di-manage gitu ya. Saya pikir itu nampak perbedaannya jika sesuatu dikelola dengan baik meskipun itu skala rumah tangga. Mas Sony ini kan juga ini ya pelaku ya di bidang peternakan. Iya. Apa Mas yang selama ini Mas Oni cermati ini hal yang kurang terkait dengan lebih memberdayakan atau memasifkan gerakan peternakan rakyat skala rumahan ini, Mas? Ya, jadi kebetulan saya sedang pelihara bebek ya. Bebek ya? Bebek potong ya, orang sebut bebek kering. Berawal dari waktu itu teman kami saya tanya kalau diminta untuk memilih ternak kira-kira mau pelihara apa, sapi, kambing atau bebek atau ayam. Dia milih bebek karena dia pernah pelihara. Kemudian lahan kebetulan ini di Tuban. Ya. Kami hanya mengamati ini tanah yang kering, berkapur, ini kalau untuk unggas bagus. Kan begitu ya, karena hawanya, kemudian virus-virus itu, pengalaman saya itu kalau bikin kompong ayam tuh harus dikasih kapur dulu, dolomit dan lain sebagainya. Itu juga ada di YouTube dan macam-macam. Akhirnya kita coba berapa waktu yang lalu, sekitar setahun lebih. Dari 150 ekor, kita hitung betul sampai menjadi sekarang 3.000 ekor, kita bikin estafet. Nah, dari sana nampak berapa permasalahan. Kandang kami memang kandang rumah rakyat lah, bukan kandang yang bagus. Otomatis memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Modal yang dibutuhkan ya lumayan gede. Ini mulai kelihatan bahwa rupanya tidak simpel juga peternakan itu. Nah, mungkin di daerah lain kayak Kediri, Blitar, Tulungagung itu sudah lama. Sudah lama masyarakatnya bertani, beternak. Tapi mungkin di daerah lain belum begitu populer. Nah, saya melihat contoh itu perlu dikembangkan. Perlu betul-betul dikembangkan. Karena contoh ini, kalau di Tuban ini, karena ada pesisir, hasil tangkapan yang tidak begitu bagus bisa dijadikan tepung. Di sana juga produksi jagung. Jagungnya dihancurkan, dicampur. Nah, kalau kemudian bekatulnya dari Bojonegoro itu yang melimpah
konsentrasi padinya di sana, sudah jadi pakan ternak. Nah, ini yang menurut saya perlu perhatian khusus dari pemerintah. Melihat satu situasi di mana itu memungkinkan, ada potensi yang harus dikembangkan di sana. Gitu. Tadi kan Mas Sony menyampaikan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan betul, bahkan juga dibantu ya untuk peternak skala rumahan, skala kecil ini tidak hanya bibit, kandang, tapi juga pupuk. Nah, dari beberapa ini kan yang paling besar itu kan biayanya kan terutama pupuk ya, terutama pakan. Nah, untuk upaya yang sudah dilakukan oleh DPRD Jawa Timur dalam hal ini Komisi B, Mas, agar semua hambatan atau semua itu bisa terpenuhi, itu gimana, Mas? Ya, jadi saya melihat ini, saya relatif masih baru sih ya. Jadi kami melihat konsentrasi pemerintah mungkin lah baru pada sapi dan kambing. Sapi dan kambing saja. Sehingga teknologi pakannya lebih mengarah ke sana. Apakah itu difermentasi atau di selase dan macam-macam. Itu mungkin sudah dilakukan dan itu relatif kemudian kalau kemudian penanaman rumput gajah kemudian difermentasi campur ini campur itu. Tapi belum mengarah ke unggas. Ayam, bebek belum. Saya belum melihat itu secara masif ya. Saya lihat dulu pernah ada di Mojosari UPT-nya, tapi mungkin juga. Nah, unggas ini belum. Sehingga teknologi pakan selama ini kan masih bergantung kepada pakan pabrikan. Nah, tapi beberapa wilayah semacam di Blitar itu sudah ada koperasi pakan ternaknya sudah luar biasa. Nah, di daerah lain tentunya dengan yang saya sebutkan tadi ada beberapa potensi di mana kemudian hasil ikan bisa menjadi tepung ikan, ada potensi jagung, ada potensi padi, diramu dan segala macam menjadi pakan murah. Artinya pakan alternatif tadi ya? Pakan alternatif murah karena 80% beternak itu dipengaruhi oleh pakan, biaya pakan. Produksinya itu 80% dari pakan. Itu kalau nggak mampu dari pakan yang tersedia dengan kemudian peningkatan produktivitas misal daging, kalau ngomongin pedaging ya ambruk. Itu sebabnya kemudian rakyat membiarkan unggas ini contoh ya, wis mangan makan seadanya gitu. Dalam situasi seperti itu mestinya kehadiran pemerintah ini seperti apa, Mas? Itu saya sebutkan itu. Jadi harusnya adalah kelompok tani ternak ya, yang mungkin di beberapa daerah itu belum populer. Lebih pada kelompok tani lah. Kelompok ternak ini kemudian disupport betul. Kita ngomongin dari sisi apa? Misal oke lah dari sisi kandang. Karena ada bambu di sana bisa dibangun, oke kita nggak support di sana. Ngomongin bibit, bibit masih oke lah. Kita ngomongin unggas ini ya. Tapi begitu pakan, nah ada teknologi pakan untuk unggas. Diperlukan apa? Bantuan alat. Ya alatnya disupport, pendidikannya disupport. Kan gitu maksud saya. Oke, kalau kemudian itu dalam skala rumahan dia tidak perlu modal ya nggak ada masalah. Tapi kalau meningkat kelasnya, naik kelasnya, dia membuat koperasi peternak misalnya, maka di situ dibutuhkan kehadiran pemerintah. Ya, saya pikir masing-masing wilayah ini memerlukan treatment yang berbeda. Artinya pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat itu mulai hulu sampai hilirnya. Betul. Jadi saya rasa begitu ya, karena ini potensi yang menurut saya cukup luar biasa. Peternakan skala rumahan. Ini angle yang bagus gitu loh untuk disupport sehingga penghasilan rakyat ini meningkat dan itu bisa dilakukan, bisa dilakukan oleh rakyat dengan mudah gitu menurut saya. Mas, kalau bicara soal peternakan skala rumahan ini, ya kalau menurut hemat Mas Oni ini cukup modal berapa ini bibitnya? 10 ekor kah, 5 ekor atau berapa? Ya, sebetulnya
saya tidak begitu menguasai semua jenis ternak ya. Tapi yang simpel saya memang ayam ya. Ya. 1 jantan 4 betina misal. Ya. Average dia menetas katakanlah 4 sampai 5 ekor. Yang laki dijual saja kalau sudah remaja bisa untuk ya untuk apa. Yang betinanya biarkan sampai kemudian dia beranak. Dan itu tidak sulit menurut saya. Tetapi di situ ada variabel pakan ternak yang sangat dominan. Nah, berbicara tentang rupiah ini agak susah ya. Kalau kayak bebek kemarin dari 100 ekor, saya lupa catatannya. Tapi ini ya, apa namanya, berapa? 1000 itu 10 juta. Lupa saya lupa. Tetapi lumayan kalau kemudian perputaran, karena bebek ini 35 hari panen ya, dipotong ya. Tapi kalau tidak semacam itu, mungkin bisa agak ditekan dengan dibudidayakan. Saya tidak punya hitungan pasti, tetapi ya masih terjangkau kalau unggas ya. Kalau unggas gitu. Kalau sapi itu memang bedanya cuman kalau ada 100 unggas ayam gitu. Atau 1000 ayam cukup dengan 1 sapi. Ya, ini kan ngopeninnya kan berbeda. Ini tergantung masyarakat lebih memilih yang mana sih. Soal peternakan rakyat ini, skala rumahan ini kan orang menjadi tertarik, terutama di beberapa pekan terakhir, beberapa bulan terakhir ini kan sempat viral, Mas. Karena cukup memelihara 10 ekor ayam jadi miliarder, ya kan? Itu kan salah satu apa namanya triggernya itu kan itu. Gimana menurut Mas Andi? Ya itu betul menurut saya. Jadi begini, cara pandangnya siapa itu tokoh? Saya pikir itu luar biasa. Saya mengikuti beberapa YouTube-nya ya, karena beliau juga memberikan pelatihan itu soal peternakan. Mulai dari kebutuhan ini contoh, mulai membuat kandang bibitnya ya, oke. Nutrisi pakannya beliau menyampaikan. Kalau ada pekarangan kosong, tanami pohon puhung, gitu ya. Pakannya diambilkan di situ, karena itu untuk membangun ini. Sisa makanannya campur sini, campur situ. Lah maksudnya itu tadi sudah mengurangi biaya. Lah anak beranak dengan hitungan tertentu tadi yang disampaikan. Dan itu disampaikan di YouTube dengan hitungan yang sangat rasional. Ya tentunya di sana juga harus dijaga bagaimana merawat, jangan sampai kalau ayam itu kan kalau kita kenal aratan itu loh. Aratan setiap setahun sekali itu musim pergantian musim dari hujan ke kering itu. Semacam ada virus yang nyerang unggas itu cukup dahsyat dan itu bisa suatu hari bisa sekian banyak ekor meninggal, mati ya maksud saya. Jadi hitungan itu menurut saya juga rasional juga. Ya itu. Tapi tentunya dengan prasyarat tertentu ya. Kebutuhan pakannya harus dicarikan karena ini memanfaatkan lahan yang ada. Artinya itu bisa jadi inspiring ya, agar orang makin bersemangat ya untuk menjadikan sektor peternakan ini menjadi salah satu backbone ya perekonomian. Saya kebetulan tidak mengikuti seluruh materi yang disampaikan, tapi ada satu bagian waktu bagaimana beliau menerangkan memelihara anak ayam tadi, satu petak itu kapasitas berapa ekor, kemudian alas kandangnya itu dikasih kotoran sapi, kotoran kambing, sekam, sehingga memunculkan pakan alami, sehingga mengurangi biaya pakan, kemudian agak besar sedikit dipindah lagi. Nah itu semuanya dalam tanda petik dipertanggungjawabkan secara manajerial oleh beliau gitu loh. Jadi ya patut dicoba untuk kemudian bagaimana rakyat melihat ini adalah pengetahuan menurut saya. Sesuatu yang umum yang tidak dipahami selama ini dianggap biasa. Jika dikelola dengan baik, menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Mas, ini kan dari rumah tangga ya, artinya kan skala kecil ya, kan seperti itu. Nah, agar ini masyarakat ini paham bahwa ini loh salah satu solusi yang bisa dilakukan terkait dengan peternakan rakyat
skala rumahan itu gimana caranya? Ya, ini teori lama yang juga dilakukan dan harus dilakukan pada sektor peternakan skala rumahan ya. Harus ada penyuluhan, Mas Mujib. Oh, penyuluhan. Ada penyuluhan dari pemerintah menyadarkan bahwa pemanfaatan pekarangan itu bisa untuk katakanlah yang tadi. Oke lah, kalau ngomongin sapi, maka itu tadi. Kita ngomongin unggas tadi misal. Kalau kemudian satu dusun ada sekian banyak, otomatis kapasitas produksi pakannya lebih efisien dan lain sebagainya, lain sebagainya. Orang datang untuk mencari produk itu lebih enak karena di satu tempat dia sudah bisa menemukan banyak ayam atau kambing atau sapi. Nah, ini harus diorganisir gitu ya, dibikin kelompok sehingga pemerintah lebih mudah untuk mengarahkan, mensupport dan lain sebagainya gitu. Nah, ini penting menurut saya. Jadi peran pemerintah di situ ada penyuluh peternakan gitu ya. Di masing-masing wilayah tentunya. Sebelumnya kan ada penyuluh pertanian. Betul. Ini khusus untuk peternakan ya. Untuk peternakan mungkin variannya ditambah. Kalau selama ini mungkin yang lebih banyak konsentrasinya di sapi. Sampai IB dan segala macam itu disiapkan semua perangkatnya. Mungkin sekarang kita melongok ke yang lain, menengok ke yang lain. Misal unggas. Ya. Nah, maka diperlukan tenaga penyuluh peternakan di bidang untuk unggas gitu. Nah, saya pikir itu harus dipikirkan lah oleh pemerintah. Gitu. Artinya unggas ini nanti untuk yang petelur atau untuk konsumsi, Mas? Atau dua-duanya? Oke, dua-duanya bisa dilihat itu. Jadi begini, ini contoh ini ya, contoh ini. Ada potensi menurut saya, potensi pasar yang luar biasa. Ya. Di mana pemerintah punya program makan bergizi gratis, MBG ya MBG. Untuk kebutuhan nutrisinya, pasti membutuhkan misal telur, daging, ya bisa daging ayam atau daging yang lain. Nah, ini potensi. Nah, tergantung sebetulnya mau dibuat daging atau telur ini kan sama-sama menguntungkan. Tinggal katakan Mas Mujib lebih suka yang mana. Kalau yang telur itu bisa kayak mesin produksi, dia setiap hari dia panen. Ya. Tapi resikonya juga tertentu. Lah yang daging juga berbeda. Saya pikir dua-duanya bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Saya pikir pasarnya masih bagus. Dan ini kan sekarang kan lagi ada program itu ya MBG yang itu nanti kan pemberdayaan rakyat bisa dilakukan secara langsung ya. Betul. Nah, disitulah maksud saya. Jadi nutrisinya sudah dipenuhi dari produksi rakyat itu juga. Gitu. Mas Oni, tadi yang paling besar itu kan modal untuk pakan kan seperti itu. Nah, itu artinya produksi atau produktivitas ternak itu kan pasti salah satu faktor utamanya kan pakan ya, seperti itu. Nah, agar pakan murah kan seperti itu kan tidak hanya tergantung kepada pakan pabrikan, masyarakat juga tidak begitu terbebani. Mestinya seperti apa sih yang harus dilakukan? Ya, saya pikir ada contoh. Saya ngamati betul bagaimana para intelektual, para penggiat peternakan itu sampai membantu mentutorkan beberapa metode membuat pakan alternatif. Ya. Pakan alternatif kemudian diawetkan, difermentasi dan macam-macam itu. Nah, inilah menurut saya menjadi penting untuk kemudian coba ditingkatkan skalanya oleh pemerintah gitu loh ya. Ini contoh ya, ngomongkan dimasifikasi gitu ya. Kenapa? Pakan alternatifnya itu. Pakan alternatifnya harus disupport betul. Artinya, oke nih, ini contoh kita. Kita butuh alat chopper lah, misal ya, mengolah daun-daun tadi itu supaya, ya kita support, kita bantu di sana. Alat pencacah ini tadi. Kemudian alat pembuat butiran pelet itu. Kemudian ya kalau musimnya musim kering, pas musim basah, mungkin ada oven dan lain sebagainya. Nah, tinggal sejauh mana kebutuhan setiap titik, misalnya anggaplah pada level desa, dibutuhkan apa. Itu kebutuhan pakan ternak bisa
dipenuhi lah, membantu sekali itu. Membantu sekali peternak skala rumahan. Ya. Mas Sony kan sering itu ya, turba sambang peternak. Ya. Sambang peternak ya. Apa sih Mas aspirasi, keluhan, dan harapan mereka yang dititipkan lewat Mas Oni untuk disampaikan kepada Pemprov misalkan? Ya memang sampai sejauh ini memang ya sampai sejauh ini semacam kambing itu ya. Bantuan kambing. Bantuan kambing ya. Kambing ini 2 tahun mana atau beranak 3 kali. Ya. Kalau kambing lokal biasa itu yang umumnya itu bisa satu kali produksi 2 anak gitu ya. Cara perawatannya mudah, pakannya itu bagi masyarakat menjadi pendapatan tambahan gitu ya. Pada skala yang berbeda mungkin ada yang sedikit ingin meningkat, sudah nggak ngomongin bantuan, tapi dia kemarin tanya, Mas Sony gimana kalau ayam atau bebek? Banyaklah kemudian variabel yang diperlukan oleh mereka. Maka memang kami dorong untuk kemudian bekerja sama dengan teman-temannya, beternak bersama, membuat satu kelompok tani ternak misal. Gapoktan ya? Ya, tapi konsentrasinya di ternak. Ikan. Dengan memanfaatkan lahan yang ada. Ya kebetulan kemarin saya uji coba dengan biaya sendiri. Ya. Sehingga mungkin berbeda pada saat rakyat itu melakukan gitu loh. Ini kan saya hanya mencoba dalam skala mulai dari penyiapan kandang, bibit, pembesaran, pakan, perawatan, penjualan, dan permodalan. Ya saya masih mampu dalam skala tertentu. Tapi bagaimana kemudian itu rakyat? Saya disambati aja sudah nggak bisa. Ya nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Saya memang nggak ada untuk membantu mereka. Maka yang saya lakukan adalah wis ngene ae. Lek panen, lek kamu mau potong saja, harganya dibuat lebih murah. Ya duit piro TKN, payu cukup. Tapi ini kan nggak masif gitu loh maksud saya. Ini nggak bisa kami lakukan. Maka peran pemerintah ini di sini jauh dibutuhkan gitu loh. Mulai penyiapannya, penyuluhannya, kemudian intervensi di sana. Dan saya yakin ini minimal di Tuban Bojonegoro ini, saya nggak ngomong tempat lain. Karena lahannya ini cocok untuk unggas. Nah, kayak gitu. Maka nggak ada salahnya pemerintah kemudian mencoba melihat di sana dan melakukan intervensi untuk rakyat itu. Artinya bantuan ternak yang diberikan pemerintah sudah saatnya dicoba tidak lagi kambing atau sapi, tapi yang skala kecil ya. Misalkan ayam, bebek tadi yang Mas Sony sampaikan. Jadi cobalah opsi-opsi yang lain juga. Karena itu juga sangat membantu lah ya, sangat membantu. Jadi begitu. Tapi kok belum dicoba untuk direalisasikan, Mas Sony? Ya, saya juga belum sampaikan itu ya, karena kemarin konsentrasinya lebih pada sapi dan kemudian kemarin juga ada penyakit ya. Kemudian dari sisi perawatan nih, kalau orang-orang yang punya duit itu lebih enak ngingu sapi ya, gitu kan. Nilai ekonomisnya lebih cepat dan lebih besar ya. Ya, paling tidak 10 ekor wis kroso lah kan gitu ya. Tapi bagaimana dengan kemudian rakyat itu? Nah, saya pikir itu pemerintah cobalah bisa melihat dari sisi yang lain. Apalagi kalau pemerintah pusat punya program yang MBG itu yang akan membutuhkan banyak sekali telur, misal daging, nutrisi untuk makanan, itu kan sudah satu peluang pasar gitu maksud saya. Artinya mestinya harus relate ya Mas ya. Di satu sisi program utama pemerintah saat ini kan untuk swasembada pangan. Nah ini juga swasembada misalkan daging. Daging itu kan bisa daging dari ayam, unggas, selain bebek ya tadi, kambing, sapi dan seterusnya. Tapi fakta di lapangannya seperti apa? Jawa Timur ini kan salah satu penyangga pangan dan ternak nasional juga tuh.
Ya, mohon maaf ya, saya sebatas kami kemarin melihat. Kami kemarin ke Jember waktu mengunjungi pusat pemurnian atau budidaya kambing Sapudi. Kambing Sapudi. Ya, apa Gibas itu ya? Ya Sapudi yang ini ya. Dari Madura. Madura dari, ya. Ya. Dia punya kelebihan banyak ya. Salah satunya cirinya itu yang ekornya yang lebar itu. Dia disukai oleh masyarakat di wilayah sana. Oh. Kami datang melihat dengan lahan yang cukup luas, itu berapa hektar. Kambing yang dibudidayakan atau dipertahankan untuk menjaga galur Sapudinya cuma 300 ekor. Dari lahan dan kebutuhan pasar yang sangat besar ya. Sangat besar. Loh, saya pikir kan ini idle gitu loh. Loh, kenapa nggak kemudian kita konsentrasi, kita bantu Dinas Peternakan tadi untuk meningkatkan jumlah populasi kambing Sapudi tadi. Ini contoh. Ya. Kemudian kalau ngomongin kembali lagi di dapil saya Tuban, di sana ada sapi PO. Peranakan ongole. Ya, yang putih itu. Karena salah satu keunggulannya dia tahan terhadap penyakit dan gampang perawatannya nggak rewel. Tapi kalau kita lihat potensi alamnya, tanahnya yang berkapur dan kering, sebetulnya cocok untuk unggas. Kemudian dia ada pesisir, ada produk ikan laut tangkap tadi yang bisa diubah menjadi tepung. Kenapa nggak kita kembangkan di sana? Ya. Potensi unggas misalnya gitu. Artinya bagaimana misalkan Tuban itu dijadikan sebagai sentra peternakan unggas misalkan. Betul. Nah, selama ini kan baru di wilayah Kediri, Mojokerto, itu sudah Blitar itu sudah menjadi unggulan lah ya. Tapi di sana ada potensi alam yang memang secara real itu bisa optimal jika kita mengembangkan unggas misalnya. Nah, itu maksud saya, ya nanti akan juga kita sampaikan kepada pemerintah. Apa yang nanti akan Mas Oni lakukan agar keinginan menjadikan Tuban ini sebagai sentra peternakan unggas untuk menyusul sejumlah daerah lainnya yang tadi disampaikan di wilayah Mataraman? Ya, kebetulan saya kemarin nyoba bebek itu. Saya hanya mengamati, ini otodidak ya, karena tidak ada, saya mencari sumbernya dari mana untuk mencari tahu pengetahuan tentang pembesaran bebek. Artinya bikin pilot project sendiri ya? Iya, ini kan nggak efektif ya, kurang pas lah. Hawanya, lahannya, kekeringannya, ini rupanya dari 35 hari. Ini bukan bebek packing tapi silangan dengan lokal, itu sudah bisa mencapai 1,8 kilo, di mana itu optimal menurut beberapa peternak. Padahal saya ngerawatnya sederhana. Iya. Artinya alamnya cocok. Gitu. Ini secara sederhana saya menangkap. Faktor pendukungnya itu. Betul. Ya. Nah, ini kan diperlukan para ahli untuk betul-betul mengkaji apakah dugaan kami ini benar. Karena apa? Karena dipelihara secara sederhana saja, dalam waktu yang sama, hasilnya bisa optimum. Itu satu contoh. Yang kedua, yang terakhir kali, saya ingin mengoptimalkan hasil tangkap ikan laut. Nah, yang tidak untuk konsumsi ini ada untuk pakan ternak. Variabel terbesar peternak unggas lah paling tidak. 80% dipakan. Pakan ya. Nah, kalau kemudian pakannya bisa kita ciptakan murah, rakyat akan berbondong-bondong dia. Akan beternak skala rumahan itu. Nah, ini kan ada stimulus dari pemerintah, upaya untuk melakukan merangsang agar rakyat ini lebih produktif gitu menurut saya. Kalau di sektor pertanian kan kalau pupuk itu kan ada subsidi pupuk. Betul. Nah, ini kan soal pakan ternak ini bisa kan jadi ada subsidi. Hal seperti itu ya. Betul sekali gitu Mas Mujib. Kalau di Pemprov bisa nggak itu Mas kira-kira intervensi yang bentuknya seperti Mas Oni tadi sampaikan? Ya tetap bisa.
tetap bisa. Jadi contoh yaitu tadi subsidinya adalah di pakan. Makan ya. Nah, gitu. Itu sangat membantu, pasti sangat membantu. Nah, cuman bagaimana teknologi pakan itu kan juga harus disiapkan lah, gitu. Saya pikir begitu. Mungkin selama ini belum sempat ke sana gitu loh maksud saya. Belum sempat ke sana. Tapi atau saya yang kurang tahu ya, tapi menurut saya saat itu. Jadi UPT IT di Kediri itu ya juga sama kasusnya. Pemerintah kurang bersungguh-sungguh menurut saya. Lahannya ada, tenaganya ada, ahlinya ada, yang dipelihara cuma sekian ratus. Eman gitu loh maksud saya. Nah, mestinya lebih banyak lagi ya. Betul lah, betul gitu loh maksud saya. Nah, disinilah kemudian saya melihat kalau dilakukan sungguh-sungguh nggak rugi kok, gitu loh. Nggak rugi. Apalagi serapannya atas peternakan rakyat rumahan ini kan nggak kurang ya Mas ya. Betul sekali. Sekarang itu kan telur juga kebutuhannya tinggi. Oh iya, tinggi. Terus kuliner juga sangat betul tinggi. Bahkan sekarang menjadi semacam wisata ya. Kan wisata baru itu kan wisata kuliner ya kan. Ya. Salah satu yang paling disukai kan menunya kan ya kalau nggak ayam dengan berbagai macam olahan ya, bebek dengan berbagai macam olahan itu kan luar biasa Mas. Jadi Mas Mujib sebetulnya kebutuhan utama kita adalah bagaimana menciptakan atau memenuhi kebutuhan nutrisi pada masyarakat kita. Itu tadi ya. Dengan biaya murah ya, dengan biaya murah. 4 sehat 5 sempurna itu. Kalau kita waktu dulu kecil, kita selalu makan telur. Kemudian ada lauknya, gitu-gitu. Lah ini kita ciptakan kebutuhan nutrisi dengan biaya yang dengan mudah dan murah. Ini penting untuk generasi ke depan. Dan di situ ada pergerakan ekonomi juga di dalamnya. Nah, maksud saya begitu. Kalau kemudian kemarin sudah jenis sapi, kambing, cobalah sekarang kalau kita ngomongin unggas dan pakan ternaknya. Coba kita sedikit melihat dalam sudut pandang yang lain gitu. Artinya harapan Mas Oni ini sebagai wakil rakyat ini apa Mas? Untuk peningkatan ekonomi rakyat melalui peternakan rumahan. Ya, kita harus lebih kreatif dalam rangka membantu rakyat. Ya, harus ada optimalisasi apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, dan apa yang diperlukan oleh mereka. Disitulah pemerintah hadir. Nah, itu menjadi penting untuk kemudian sehingga nggak susah bagi rakyat. Rakyat punya lahan sedikit, ada bambu, ya kayak gitu-gitulah. Cobalah kita lebih jeli melihat mereka, gitu, dan potensi yang mereka punya. Gitu. Itu harapan saya. Dengan cara itu, Mas Oni yakin ya bahwa rakyat akan lebih mandiri lagi secara ekonomi? Pasti itu saya yakin betul. Karena ini contoh ya, kita hadirkan teknologi, pengetahuan tentang berternak, kita support mereka, pasti hasilnya bagus. Saya yakin itu. Nah itu menurut saya penting untuk kita hadir kembali dan harus hadir pada situasi yang semacam ini. Saya pikir itu. Oke. Mas, terakhir ini, apa ini pesan untuk para peternak rakyat ini di Jawa Timur ini agar lebih semangat lagi untuk mengelola lahan dan hewan ternaknya? Ya, sebetulnya mereka ini rakyat itu sudah paham betul, Mas Mujib. Rakyat itu sudah paham betul dengan apa yang dia punya. Ya memang tentunya apa sih yang mereka hanya punya semangat, gitu ya. Nah kehadiran pemerintah ini yang sekarang sedang diperlukan, termasuk tokoh tadi yang menyampaikan ini loh,
10 ayam jadi miliarder. Ini adalah perubahan cara pandang yang revolusioner menurut saya. Ini yang diperlukan. Perubahan mindset ya. Perubahan mindset. Nah, rakyat harus, dan saya pikir rakyat tahu. Dia siap saja berubah, tapi kadang-kadang ya capek juga mau berubah. Ya itu tadi lah. Dia butuh banyak support dari pemerintah untuk melakukan perubahan gitu. Nggak bisa dia sendiri yang merubah itu. Nggak cukup, maksud saya tentunya kita sendiri yang merubah, tapi nggak cukup lah. Gitu loh, supaya terjadi percepatan peningkatan ekonomi di level bawah ini. Artinya kalau sekarang pemerintah ini kan lagi getol-getolnya menjadikan program prioritasnya itu swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada mungkin sektor peternakan juga. Ini jadi momentum yang tepat. Ya. Atau seperti apa? Ya memang pangan itu kan juga termasuk di dalamnya adalah peternakan karena kebutuhan nutrisi itu tadi. Lah maksud saya itu yang kita optimalkan. Pada saat pemerintah punya program besar, maka kebutuhan itu bisa dipenuhi dari rakyat itu. Gitu. Tidak perlu impor ya? Wah itu nggak perlu lah. Kalau kemudian kita optimalkan lah. Gitu loh, saya pikir itu. Terakhir, paling akhir Mas, closing statement. Ya jadi apa ya? Kalau kita terlalu lama, ini sebetulnya terlalu berpikir macam-macam ini itu, nanti kita nggak akan segera memulai perubahan itu. Sehingga bismillah kita lakukan. Mulai dari skala kecil, kemudian nanti apapun masalahnya kita selesaikan bersama-sama. Saya pikir itu kita akan lebih cepat maju melakukan perubahan. Mas Oni, terima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan perspektif serta inspirasi dan mengawal aspirasi rakyat agar peternakan rakyat yang skala rumahan itu bisa segera terwujud, tidak hanya di dapilnya Mas Oni tentunya. Siap. Tuban dan Bojonegoro, tapi juga di wilayah Jawa Timur lainnya, bahkan kalau bisa se-Indonesia. Baik, Tribuners, terima kasih juga sudah setia menyaksikan gebrakan wakil rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Tetaplah setia di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.